Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Paramafian, dan juga rekan saya, Ziana Nirmala yang akan menyajikan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum siang ini dalam acara One News. Pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan umat muslim di dunia. Untuk menyambut bulan penuh berkah ini, banyak event yang bermunculan, salah satunya adalah Pasar Ramadan. Tak jauh dari pusat kota Jogja pemirsa, ada Pasar Sore Kauman. Pasar ini hanya muncul di sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Terdapat berbagai olahan makanan mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Berikut liputan selengkapnya. Ramadan, bulan penuh berkah, di mana bulannya sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia. Momen Ramadan biasanya akan ada event tahunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya di kota Yogyakarta. Pasar Sore Kauman yang terletak di pusat kota Yogyakarta sangat menarik wisatawan. Pasalnya, pasar ini buka pada pukul 2 sore hingga 6 petang selama bulan Ramadan dan menyajikan banyak makanan yang cocok sekali untuk berbuka puasa. Nah, itu tadi kita sudah berkunjung ke Pasar Ramadan Kauman. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada salah satu pengunjung dari Pasar Kauman ini. Halo Pak Bu, ini Bapak Ibu berkunjung ke Pasar Kauman ini sudah lama atau baru pertama kali ini? Ini kali pertama. Kali pertama ke sini ya Bu. Gimana sih perasaannya bisa berkunjung ke Pasar Kauman ini? Senang, ya. rame ya. Kemudian lihat geliat ekonomi semakin tumbuh di hari momen Lebaran, momen Ramadan ini. Kelihat dari keramaian kan kita bisa melihat geliat perekonomian UMKM-nya tampak gitu. Oh iya, makanan apa saja sih Bu yang disajikan di sini? Oh, macam-macam tadi saya melihatnya itu. Ada samosa, ada bakmi, ada tusuk-tusuk sate gitu, itu macam-macam kayaknya bayarnya. Oh iya, berarti experience-nya ke sini tuh bagus ya Bu? Alhamdulillah bagus, senang juga, Kalau- memudahkan kita. Kalau disuruh ke sini lagi gimana Bapak Ibu, apakah mau? Insya Allah mau, Insyaallah-nya. karena juga memudahkan kita gitu ya. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan diwawancarain sama kita dan semoga apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu bisa memotivasi teman-teman untuk bisa berkunjung ke Pasar Ramadan Kauman ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi merupakan salah satu tanggapan dari para konsumen yang ada di Pasar Ramadan Kauman ini. Semoga ini bisa membantu kalian untuk destinasi ngabuburit kalian. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Masih seputar Pasar Ramadan pemirsa, sebuah kawasan yang letaknya tak jauh dari Pasar Sore Kauman dan sudah menjadi tradisi setiap tahunnya yaitu Kampung Jogokarian. Dipadati oleh puluhan lapak pedagang takjil yang beraneka ragam. Selain berburu takjil yang dijual para pedagang pemirsa, masyarakat juga berkumpul di lingkungan Masjid Jogokarian untuk mendapatkan takjil gratis yang dibagikan. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Sore hari menjelang waktu berbuka adalah waktu yang pas untuk berburu aneka ragam takjil. Saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan yang tak jauh dari pusat kota Jogja, yaitu Kampung Ramadan Jogokarian atau biasa disebut dengan KRJ. Di setiap tahunnya di bulan suci Ramadan, kawasan ini selalu dipadati dengan pengunjung untuk menghabiskan waktu menuju berbuka dengan cara membeli aneka ragam takjil yang ada disediakan di sini. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin saya. Puluhan pedagang takjil di Jalan Jogokarian, Matri Jeron, Yogyakarta dipadati dengan masyarakat yang ingin berburu takjil. Beraneka ragam takjil dapat dijumpai di sini, mulai dari makanan kekinian maupun makanan tradisional pun dapat ditemui di sini. Banyak pengunjung yang mengabadikan momen keseruannya ketika sedang berburu takjil di Kampung Ramadan Jogokarian ini. Menjelang waktu berbuka, di area Masjid Jogokarian dipadati oleh masyarakat yang ingin mendapatkan takjil secara gratis. Sebanyak 3.000 takjil disediakan dengan menu Nusantara yang beraneka ragam setiap harinya.
Buat kalian yang penasaran, jangan lupa mampir ke Kampung Ramadan Jogokarian ya. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Ikatan Remaja Muhammadiyah Desa Jampitan, Kabupaten Bantul menggelar Karnaval Takbir yang ke-27 pada tanggal 29 Juni 2023. Karnaval ini digelar untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dengan rute perjalanan dari lapangan Potorono menuju lapangan Jampitan. Berikut liputannya. Lantunan takbir mengiringi karnaval takbir keliling yang diadakan oleh Ikatan Remaja Muhammadiyah Jambitan di lapangan Jambitan, Pleret, Yogyakarta. Karnaval takbir tersebut memperlombakan 24 padukuhan yang didominasi dari berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Karnaval takbir tersebut juga memperebutkan berbagai hadiah yang menarik seperti hewan kurban, tropi penghargaan, hingga uang pembinaan. Dengan berbagai kreativitas, 24 padukuhan ini menampilkan maskot-maskot yang menarik dan juga ikonik. Karnaval Takbir Jambitan juga diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat kebersamaan dan juga keberagaman masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam sesi wawancara dengan Naufal Musa Fausta yang bertanggung jawab sebagai juri dalam event Festival Takbiran Jambitan ini, beliau mengatakan ada 24 peserta di tahun 2023 ini. Peserta karnaval ini didominasi dari berbagai wilayah, namun banyak peserta dari daerah Bantul yang lebih mendominasi. Dalam sesi wawancara ini juga, Naufal mengatakan bahwa untuk persiapan acara Festival Takbir ini membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 bulan dalam persiapannya. Dan acara karnaval Jambitan ini hanya diadakan 1 kali dalam setahun, yaitu pada saat Hari Raya Idul Adha saja. Ajik melaporkan langsung dari lapangan Jambitan Pleret, daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat Jogja pasti sudah tidak asing dengan perayaan Grebeg Besar. Grebeg ini digelar untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Terdapat 7 gunungan besar yang dibuat oleh Keraton Yogyakarta yang nantinya akan diarak dan diperebutkan masyarakat di 3 tempat yang berbeda. Berikut liputan selengkapnya. Saat ini saya sedang berada di salah satu halaman Masjid Gede Yogyakarta yang sebentar lagi akan diadakan acara untuk memperingati hari besar Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya biasa menyebut acara ini dengan nama Grebeg Besar. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, acara ini akan dimeriahkan oleh arak-arakan gunungan dan kirap bergodo prajurit. Ratusan bahkan ribuan warga mulai memadati area Masjid Gede, alun-alun utara Jogja dan Keraton untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Grebeg besar adalah tradisi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Grebeg besar ini identik dengan adanya gunungan yang akan diarak oleh ratusan prajurit yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Dengan total 7 gunungan yang berisi hasil bumi dan akan diarak pada 3 tempat yang berbeda di daerah sekitar Keraton Yogyakarta, sehingga grebeg besar ini dikenal masyarakat dengan nama Grebeg Gunungan. Saya Mas Bekal Nom Muhammad Anwar di sini. Dan di sini sebagai apa, Bapak? Saya sebagai abdi dalam kemasjidan yang kebetulan ngayai Masjid Gede ini. Kalau boleh tahu sebenarnya makna dari Grebeg Besar ini apa ya, Pak? Sebenarnya grebeg itu sendiri adalah suatu tradisi di mana itu sedekah sultan terhadap rakyat, terhadap masyarakat yang kebetulan yang memang dibagikan di halaman masjid, karena itu simbol bahwasanya ketika orang itu di masjid itu sebagai tempat di mana orang bisa mendapatkan sebuah sebuah kenikmatan. Jadi kenapa harus di depan masjid? Karena seperti itu. Dan juga itu menyimbolkan sesuatu hal yang bahwasanya sultan juga atau sebagai dari keraton itu memperhatikan pada masyarakat yang notabene-nya waktu itu terjadinya pada masa-masa dulu
itu banyak sekali masyarakat miskin seperti itu. Kalau boleh tahu apa dari makna dari isi dari gunungan tadi, Pak? Kalau isi gunungan itu maknanya banyak sekali sebenarnya. Kalau ditelaah itu banyak sekali. Hanya beberapa tertulis di situ yang di pucuk gunungan Kakung itu kan membentuk tulisan Allah kan gitu. Sudah membentuk tulisan Allah. Itu seperti itu. Jadi terus turun gitu. Kemudian di situ yang terisi adalah dunia bahan-bahan makanan, mencerminkan bahwasanya ya memang Gunungan Kakung itu memberikan makan pada keluarga kan gitu, yang namanya orang Kakung itu seperti itu. Jadi ada sendiri, sedangkan buah-buahan itu lebih ke Gunungan Putri, Gunungan Seteri itu mencerminkan bahwasanya wanita itu membuahi kan itu, seperti itu. Itu gambaran, walaupun itu nanti akan dibagikan pada masyarakat sekitar agar mendapatkan apa yang dikatakan orang dulu mengatakan berkah. Berkah itu karena apa? Karena mendapatkan suatu hal yang bisa dinikmati di rumah kan itu. Bukan berkah yang kemudian bisa dijadikan jimat, bukan. Kalau orang dulu seperti itu. Kalau sekarang persepsi masing-masing, ada yang hanya untuk kenang-kenangan, ada yang untuk untuk kesenangan semata dalam ikut memperebutkan gunungan, itu seperti itu. Kalau boleh tahu, ini pembagian gunungannya itu hanya di sini atau di tempat lain juga, Pak? Di sini pembagiannya ada di 3 tempat. Yang paling banyak adalah di halaman Kagungan dalam Masjid Gede Karatang Yogyakarta. Yang kedua yang satu dibawa ke Kepatihan, yang satu lagi dibawa ke Puro Pakualaman. Oke Bapak, terima kasih waktunya. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Hari Raya Idul Adha tahun ini, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Kedatangan Bapak Jokowi di Istana Kepresidenan Yogyakarta ini disambut dengan antusiasme warga dan juga pedagang di sekitar Jalan Malioboro. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, disiarkan langsung pemirsa di Istana Negara Yogyakarta, terpantau setelah dilaksanakannya sholat Idul Adha bersama Bapak Joko Widodo, sekarang situasi terpantau ramai. Masyarakat berkumpul untuk bertemu Bapak Jokowi dan juga sekedar menyapa beliau. Dan juga beberapa waktu lalu, keluarga dari Solo Bapak Jokowi sudah beranjak untuk kembali ke kota Solo. Dan juga pengamanan di sekitar Istana Negara Yogyakarta ini terpantau sangat ketat dan juga dihimbau untuk para masyarakat tetap menjaga ketertiban dan juga kesopanan di sekitar Istana Negara. Lalu lintas di sekitar Malioboro dan juga Pasar Beringharjo terpantau juga lancar dan juga masyarakat tertib dalam berkendara serta penerapan lalu lintas yang juga sudah diterapkan oleh polisi dan TNI. Pak Jokowi. Ke belakang, Pak. Tadi pesan-pesannya ketemu Bapak Jokowi langsung gimana? Lah, yang sangat bahagia. Dapat apa aja tadi? Dapat amplop, kalau semalam baju. Tapi saya sendiri baju di gerbang sebelah sana. Oh, berarti Bapak sendiri yang ngasih? Ya, memang dari semalam saya tunggu 3-4 jam. Pagi ini dari jam 6 pagi saya tunggu, alhamdulillah ada hasil. Ya. Itu berarti masnya udah nungguin dari lama banget terus akhirnya dipanggil gitu ya? Ya, kalau menunggu lama tuh dalam hitungan jam bukan hari. Oh gitu. Ya. Soalnya saya mau sholat sini, tapi kemarin saya sholat ikut Muhammadiyah, jadi sholatnya di Kauman. Berarti tadi nggak ikut sholat? Enggak, sekali. Sudah kemarin. Oh iya. Saya dari Palembang. Oke, jauh Ya. juga ya. Ya. Perasaannya gimana? Sangat senang.
Baik pemirsa, dari Istana Kepresidenan Yogyakarta melaporkan. Selamat pagi pemirsa, maraknya kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh oknum yang tidak bertanggung jawab membuat banyak masyarakat resah. Mereka merasa bahwa bantuan sosial yang diberikan Pak, Loh, itu apa? ini tanda rumah yang kurang mampu, Dek. Kembali lagi bersama kami pemirsa. Setelah perayaan Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di pasaran belum stabil. Beberapa bahan makanan pokok yang sempat naik menjelang Hari Raya Idul Adha, beberapa sudah mengalami penurunan. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami yang ada di Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Melaporkan langsung pemirsa, di pasar tradisional Kota Gede Daerah Istimewa Yogyakarta, terpantau harga bahan pokok mengalami ketidakstabilan pasca Idul Adha. Pasca Lebaran Idul Adha, harga bahan pokok mengalami ketidakstabilan. Salah satunya di pasar tradisional Kota Gede Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga bahan pokok seperti cabai hingga bawang merah dan bawang putih mengalami ketidakstabilan. Harga cabai yang mengalami penurunan setelah Idul Adha berbanding terbalik dengan komoditas bawang merah dan bawang putih. Kedua komoditas tersebut mengalami kenaikan harga pasca Idul Adha. Ucap salah satu pedagang, hal ini dikarenakan pembelian yang berkurang dan juga penurunan minat pembeli terhadap komoditas tersebut. Harga yang naik itu telur dari 28 sekarang 31. Terus bawang putih biasanya 32 sekarang 36. Bawang merah juga naik. Biasanya 32, 36 ya Yan. Bawang putih merah. 36, tapi cabai ya turun kalau cabai. Biasanya 30, sekarang cuma 20. Terus wortelnya itu biasanya 10.000 dari belinya udah. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah mengakibatkan kenaikan jumlah wisatawan di Yogyakarta. Kenaikan jumlah wisatawan tersebut dapat dilihat dari banyaknya penumpang kereta api yang turun di stasiun Tugu Yogyakarta. Berikut liputan selengkapnya. Suasana libur panjang dan juga akhir pekan sangat terasa, khususnya di kota Yogyakarta. Seperti yang kita lihat, suasana ramai pengunjung di stasiun Tugu masih sangat padat. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk berlibur dan menghabiskan waktu akhir pekan mereka di kota ini.
Perayaan Kamis Pahing di Jogja bagian utara kali ini cukup berbeda pemirsa. Di daerah kawasan Raminten Berbudaya diadakan kirap dan juga arak-arakan gunungan yang akan diperebutkan oleh masyarakat sekitar. Acara ini cukup mengundang antusiasme warga sekitar maupun wisatawan. Acara ini juga dilengkapi bazar dan UMKM serta pentas seni berbudaya khas Yogyakarta. Berikut berita selengkapnya. Inilah Karnaval Festival Budaya Kamis Pahing Raminten Berbudaya yang diberlangsungkan di kawasan wisata Raminten Berbudaya, tepatnya di Jalan Kaliurang kilometer 15,5 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Festival Kamis Pahing ini dilaksanakan dalam rangka memperingati perpindahan Keraton Yogyakarta. Salah satu cara memperingatinya adalah Gubernur DIY menginstruksikan untuk mengenakan pakaian adat Jawa dan menjadikan hari Kamis Pahing ini menjadi hari khusus di Yogyakarta. Oke, Kamis Pahing kita sebenarnya awalnya adalah mungkin sesuai dengan instruksi dari gubernur itu kan di setiap Kamis Pahing ada memperingati istilahnya perpindahan Keraton Jogja saat ini yang di alun-alun utara. Itu sebelumnya pas perpindahannya di waktu Kamis Pahing, sebelumnya di Pasaranggrahan Ambar Ketawang atau di Jogja bagian barat. Jadi pas hari Kamis Pahing itu berdirilah keraton yang sekarang. Jadi saat itulah untuk memperingati pemerintah mungkin juga gubernur itu memberikan instruksi untuk salah satu memperingatinya adalah dengan memakai baju adat Jawa. Nah, itu menjadi hari khusus di Yogyakarta. Nah, di kawasan sini kita menyebutkan kawasan karena di sini ada beberapa divisi, di antaranya Hamsa Batik, Kalurang, The Warung of Raminten, The Amurwa Cafe, The Praja Cafe, sama Bakpia. Kita jadi satu tempat, harapan kita menjadi salah satu tujuan wisata untuk di area Jogja Utara. Jadi kita membuat event sekaligus memperkuat budaya, sekaligus memperingati hari Kamis Pahing itu. Festival Raminten Berbudaya Kamis Pahing ini diisi dengan berbagai kegiatan, di antaranya edukasi membatik, kegiatan UMKM masyarakat, penampilan berbagai kesenian tari dengan acara puncak yaitu kirap budaya dan kesenian reog, serta ditutup dengan kegiatan ngerayah gunungan. Sedikit bergeser dari kota Yogyakarta pemirsa, objek wisata satu ini dapat memanjakan mata Anda dengan pemandangan yang cukup menyegarkan. Objek wisata Tol Kayangan di wilayah Magelang ini berada di antara dua gunung yang megah, yaitu Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu. Berikut keseruannya. Magelang merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejuta destinasi wisata alam. Salah satunya Tol Kayangan yang sedang aku kunjungin ini. Tol Kayangan tepatnya berada di wilayah Dusun Surodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya berada di satu jalur dan berdekatan dengan destinasi-destinasi populer seperti Ketepas dan air terjun Kedung Kayang. Tol Kayangan berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Magelang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2. Tol Kayangan memiliki konsep wisata alam kekinian yang estetik dan menawan. Area yang dulunya difungsikan sebagai lahan parkir, kini dikembangkan menjadi tempat wisata kuliner yang lengkap dengan fasilitas pendukungnya, seperti tempat parkir, toilet, dan juga musola. Ditambahkan pula beberapa bangunan yang ikonik seperti gerbang kastil dan juga resto negeri Kayangan yang menjadi tempat selfie favorit bagi para pengunjungnya. Saya Sevia, melaporkan dari Tol Kayangan Magelang. Berkunjung ke Magelang kurang lengkap kalau tidak mencoba memetik buah stroberi di daerah Ketepas. Anda bisa menikmati memetik buah stroberi sendiri langsung dari kebunnya. Dan juga suasana dingin khas pegunungan bisa menambah rasa saat Anda memetik stroberi. Berkunjung ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sangat kurang menarik atau kurang afdol jika kita tidak traveling ke tempat-tempat yang menyajikan banyak hamparan buah. Seperti berkunjung ke area kebun stroberi bernama Kebun Inggit Stroberi. Kebun ini sudah lama terkenal dengan perkebunan petik stroberi yang berada di area hamparan alam nan hijau di area lahan perkebunan di Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan membayar tiket masuk, kita bisa dengan leluasa masuk dan menikmati keasikan di dalam kebun ini.
kita juga mendapatkan petunjuk atau pengarahan dari pihak pengelola kebun. Setelah itu, kita dipersilakan masuk ke tempat ini dengan meminjam keranjang yang telah disediakan untuk menampung buah stroberi yang akan kita petik. Ada banyak buah stroberi yang terpapar luas di dalamnya. Hal ini hal yang paling seru dan menarik, di mana kita bisa memetik buah stroberi dengan istilah memanen hasil panen dengan keranjang yang sudah kita bawa. Ibu Yuli asalnya dari mana? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Dari Jogja. Berwisata ke sini. Iya, ini tadi kan dari saudara, langsung mampir, kita kepinginnya mau lihat apa ini pohon Kebun stroberi. Stroberi, iya. Gimana Bu, menurut Ibu? Suka nggak dengan suasana? Oh iya, suka banget ya. Soalnya itu kan untuk anak-anak itu juga bagus. Untuk berkebun ini kan mau masuk TK, jadi dia kan awalnya mau apa ya? Pinginnya dia itu mau metik stroberi sendiri. Ya, anak-anak pun juga suka semua. Jadi kan memang keinginannya mau ke sini sekalian langsung metik dari kebun sendiri. Mas satu aja tuh. Pertama kali ngunjungin di sini itu baru pertama kali, iya. Kepengen ngerti itu loh, apa namanya? Kebunnya itu kayak apa? Buahnya itu lebih subur apa lebih ini kan udah pada panen semuanya. Dengan banyak keasikan yang ada di sini, kita juga bisa membeli stroberi yang sudah kita panen tadi. Dengan hanya membayar 10.000 saja, kita sudah mendapatkan gratis jus stroberi dan juga mendapatkan banyak sekali experience yang membuat kita menjadi betah berkebun di perkebunan Inggit stroberi ini. Selamat berkunjung. Kulineran di Yogyakarta dapat menjadi hal yang paling seru, apalagi jika tempat kuliner tersebut menyajikan berbagai jenis makanan dan minuman yang dapat kita nikmati. Seperti halnya street food di daerah Gor Kelebengan, Yogyakarta, yang sempat ramai di media sosial. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sore hari jadi waktu yang tepat buat kamu cari jajan. Salah satu tempat yang saya datangi hari ini bisa menjadi salah satu pilihan kamu untuk cari jajan. Halo Mas, ini jualan apa ya Mas? Ini taiyaki Kak. Oh taiyaki, yang best seller di sini apa ya Mas? Biasanya choco cheese. Kue taiyaki merupakan salah satu makanan tradisional Jepang yang berbentuk ikan. Di tempat asalnya, kue ini biasa diisi dengan selai kacang merah. Kue ini juga sering diisi dengan coklat, flan, keju, atau sosis. Sama halnya dengan adonan dorayaki atau pancake. Adonan taiyaki dibuat dari campuran tepung terigu, telur ayam, dan air. Selain taiyaki atau roti ikan, di sini juga banyak terdapat pilihan makanan seperti telur gulung, sate seafood, jajanan Korea, dan masih banyak lagi. Mas Mbak, boleh perkenalkan namanya? Nama saya Farhan. Mbaknya? Nama saya Caca. Dari mana nih Mbak? Saya dari UMY. Oh UMY. Dari Respati. Jauh-jauh ke sini nih, udah sering ke sini kah? Ini udah ke 3 kalinya. 3 kali, Mbaknya? Lumayan. Lumayan. Apa sih yang bikin Mbak sama Masnya ini balik lagi ke sini? Jajanannya. Jajanannya? Jajanannya sih bervariasi. Suasananya juga seru atau gimana? Iya seru, nggak tahu ramai juga. Ya. Udah jajan banyak nih kelihatannya. Gimana? Worth it nggak tempatnya? Worth it sih, soalnya. Murah-murah ya? Iya, nggak terlalu mahal. Ya. Oke, makasih ya Mas, makasih Mbak, terima kasih. Aku udah dapat 1 makanan dan 1 minuman. Buat teman-teman yang mau cari jajanan sore, datang langsung ke Gor Kelebengan. Aku Adina dari Gor Kelebengan melaporkan.
Kembali lagi bersama kami pemirsa di program aktual dan terpercaya One News. Kelitih kembali marak di wilayah Yogyakarta pemirsa. Para pelaku kelitih tak pandang bulu dalam menarget korbannya. Banyak warga yang mulai resah saat sedang berpergian pada malam hari. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Belakangan ini marak terjadi aksi kejahatan jalanan yang disebut kelitih. Kejahatan jalanan tersebut banyak dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa memiliki motif yang jelas. Tindak kejahatan ini merupakan sebuah kegiatan untuk mencari eksistensi dan juga jati diri di kalangan perkumpulan remaja. Seiring berjalannya waktu, tindak kejahatan ini semakin merajalela. Tak hanya perkumpulan geng antar sekolah, namun sekarang banyak sekali geng yang berdiri sendiri dengan anggota yang beragam di dalamnya, dengan tujuan dan nyali untuk melukai demi mencari validasi dalam geng tersebut. Pertama kali itu karena aku melakukan itu karena dendam dan juga musuh antar geng aja. Biasa terjadi soalnya musuh bebuyutan dari lama dan turun-temurun juga. Sebenarnya motifnya gak jelas ya, bisa jadi karena dendam ataupun nyari eksistensi dan jati diri juga di kalangan remaja. Atau bisa jadi karena memang sekedar nyari korban aja buat bikin viral. Pelaku kelitih sekarang ini biasanya melakukan aksinya di jalanan yang sepi dan gelap di atas jam 10 malam. Membuat masyarakat yang beraktivitas pada malam hari menjadi waspada terhadap kejahatan tersebut. Pasti masyarakat terganggu, apalagi berbahaya juga buat masyarakat yang dia jelas melukai kan, juga mengambil barang dari korban. Meresahkan sekali, sangat berbahaya. Apalagi di Jogja ini kan yang katanya Jogja itu istimewa, tapi kok masih banyak kelitih berkeliaran menyakiti warga-warga lokal maupun non-lokal. Dari luar itu kan sangat meresahkan sekali ya. Dalam melakukan aksinya, pelaku juga menargetkan korban secara acak. Hal itulah yang membuat masyarakat takut, khawatir sekaligus geram dengan adanya kasus ini. Ini lebih sering dilakukan secara spontan aja sih. Jadi ketika misalnya ada perintah dari ketua atau pas pengen aja ya kita ngeliti, kita nyari korban, kita muter-muter. Tidak ada kriteria khusus dari korban yang akan disasar, tapi biasanya kita ngelakuinnya di tempat gelap, terus orang yang bawa motor sendiri, atau bisa jadi kita nyasar ke geng lain atau ke musuh bebuyutan. Tidak merasa puas dan terkesan biasa aja melakukan hal ini. Biasanya gak ada kata puas, orang udah terlalu sering kok kita ngelakuin itu. Gak ada syarat khusus untuk bergabung kecuali nyali. Nah ini tuh menjadi kontes nyali juga sih, kayak kita ngetes nyali. Misalnya anggota baru dia berani ngelitih atau enggak. Dan biasanya siswa laki-laki atau laki-laki itu diwajibin harus sparring atau dikumpulkan untuk latih tanding dengan kakak-kakak angkatan tanpa terkecuali. Saya berhenti ketika saya pas keluar dari sekolah. Saya punya kerja dan saya punya kesibukan lainnya, ya akhirnya saya keluar. Dan atas dasar kesadaran diri saya sendiri juga sih. Kejahatan jalanan yang terjadi di Yogyakarta ini membuat resah masyarakat. Berdasarkan rangkuman data kasus Polda DIY selama periode Oktober sampai Juni 2023 ini, tercatat 155 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Sebanyak 81 kasus didominasi oleh anak-anak di bawah umur sebagai tersangka. Lalu, apakah aktivitas masyarakat Yogyakarta di malam hari sudah terjamin keamanannya? Untuk sarannya itu ya kurang lebih bisa di cross check lagi terkait base camp dari kelitih itu di mana, dan juga kita juga nggak bisa langsung mencari, apalagi juga dia pasti mencari cara supaya bisa kabur. Mungkin untuk saran dari saya itu tadi, dicari base campnya di mana, mencoba dicari lagi, di cross check lagi buat base campnya supaya bisa meminimalisir hal itu. Dan apalagi juga mungkin bisa diberikan jam malam untuk pemuda-pemudinya yang belum memilih, yang masih di bawah umur.
Sebuah tradisi yang menjadi ladang judi di daerah Sleman, Yogyakarta pemirsa kembali marak. Pelaku sabung ayam kini semakin pandai dalam melancarkan aksinya. Kegiatan ini mulai meresahkan warga sekitar. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sejak kapan Anda mulai berkecimpung pada kegiatan sabung ayam ini, Pak? Ya, sekitar tahun 90-an. Apakah lokasi ini menjadi arena sabung ayam yang dimiliki banyak penonton atau hanya diikuti oleh beberapa pelaku saja? Kalau di sini hanya beberapa pelaku saja, karena takutlah kita kalau terlalu banyak orang. Kalau boleh tahu, takut karena apa ya, Pak? Ya, karena sabung ayam kan termasuk judi, jadi kita enggak takutlah, dilarang juga oleh pemerintah kan. Oke, selain uang, biasanya apa saja barang yang menjadi taruhan, Pak? Kalau untuk taruhan, kalau ya macam-macam kan, kalau yang jelas uang. Kalau kecil-kecilan ya paling hanya uang sedikit, tapi kalau nanti udah masuk ke arena besar itu bermacam-macam lah, ada yang mobil, ada yang rumah, ada yang tanah. Selain di lokasi ini, biasanya lokasi mana saja yang biasa digunakan sebagai tempat adu ayam di wilayah Sleman ini, Pak? Kalau setahu saya, kalau untuk istilahnya untuk nyeleksi itu ada di pasar-pasar itu ada. Kemudian ada di beberapa tempat juga ada yang sifatnya memang di situ untuk perjudian, dan ada yang hanya sekedar untuk seleksi, yaitu bermacam-macam lah. Tempatnya banyak kalau di daerah sini, cuma ya kita tidak perlu sebutkan satu persatu. Apakah Ibu mengetahui ada kegiatan judi sabung ayam di lingkungan ini, Bu? Tahu. Kalau boleh tahu, sudah dari kapan judi sabung ayam ini ada di sini, Bu? Sudah dari lama. Apakah ada waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaan judi sabung ayam ini, Bu? Sewaktu-waktu ada. Apakah kegiatan tersebut mengganggu kegiatan dari warga sekitar, Ibu? Mengganggu. Kalau boleh tahu, apa alasannya? Ya, kadang berisik, banyak orang. Terus banyak kendaraan parkir sembarangan. Bagaimana pandangan Anda tentang kasus judi sabung ayam yang masih marak terjadi di masyarakat? Menurut pandangan saya, mau bagaimanapun itu juga yang namanya judi itu dilarang dan melanggar hukum, bahkan norma hukum ataupun norma agama. Yang jelas bahwa judi sabung ayam itu tidak boleh dilakukan dan melanggar hukum. Apakah ada undang-undang yang mengatur kasus ini dan seperti apa hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku? Untuk undang-undangnya sendiri atau undang-undang yang menjelaskan atau mengatur tentang perjudian itu sampai saat ini belum ada.
Karena untuk judi sabung ayam itu sendiri adalah permainan yang diikuti dengan judi. Namun kalau kita menanyakan tentang aturan yang mengatur atau menghukum tentang judi, ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Westbook von Strafrecht pasal 303 bis. Pelaku judi diancam dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Ada juga di PP nomor 9 tahun 1981 di mana sabung ayam merupakan tindakan perjudian. Menurut Anda, upaya seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwajib dalam meminimalisir kasus ini? Dengan menurunkan intel, katakanlah intel di tengah-tengah masyarakat untuk mengawasi tindakan-tindakan perjudian menurut saya merupakan salah satu tindakan yang paling efektif, karena dengan begitu tindakan judi tersebut bisa langsung dibubarkan ataupun langsung ditangkap. Tak terasa 30 menit kami menemani siang Anda pemirsa. Saya Paramafian dan juga rekan saya Ziana Nirmala mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.